Ternyata mahasiswa yang suka demo itu nggak ngerti loh topik yang apa yang dibahas di demo itu gitu ya. Parah nggak sih teman-teman ya? Tak hanya itu teman-teman ya, juga tim dari Prabowo Gibran ya juga membongkar ternyata demo tersebut juga ada yang demo bayaran teman-teman. Ya, demo bayaran, bahkan mereka nggak kuliah atau bahkan mereka hanya pengangguran gitu ya, nggak sekolah teman-teman, nggak kuliah gitu ya. Parah emang ya, parah ini terlalu kelewatan batas teman-teman ya. Jadi ketika ada setiap hari demo gitu ya, dan melakukan kerusuhan, lah itu kan ya ada orang yang menggerakkan teman-teman, bukan murni dari pergerakan seperti yang benar-benar kayak hati nurani gitu ya. Nah, tak hanya itu saja teman-teman, nanti saya juga akan membagikan ini seperti Panji terus Ernest lah, ini kocak ya. Kocaknya ini malah menyalahkan pendukung 02 karena memilih Prabowo Gibran, sehingga Indonesia ini jadi kacau balau. Lah, kok malah menyalahkan pemilihnya sih gitu ya? Saya agak tanda tanyanya banyak ini teman-teman. Lah, kalau bisa dibilang emang Anies nggak punya kesalahan untuk menjabat waktu menjabat. Lah, emang Ganjar nggak punya kesalahan waktu menjabat jadi gubernur ya? Ingat ya, Prabowo Gibran itu baru 100 hari lebih sedikit kerja gitu ya, baru ya nggak nyampe 150 hari. Lah, kok kalian sudah bilang seperti itu gitu ya? Itu harus lebur lah gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Namun pendukung Pak Prabowo langsung tampar balik mereka teman-teman ya. Ya, langsung disikat habis tanpa berlama-lama. Mari kita saksikan dulu video ini biar tidak gagal paham video. Mas. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin. Tahu maksud dan tujuannya gak? Supaya itu untuk orang-orang kan banyak yang belum tahu toh. Jadi biar semua orang itu juga tahu, dan kita juga terus posting itu biar mengawal gitu. Maksudnya biar tahu loh. Tahu maksud tujuannya apa enggak? Ya nggak tahu, hanya yang mau tanya saya. Loh, gila tahu aja. Jadi gimana? Gila, sumpah ini udah kelewatan banget sih. Jadi ada jurnalis Kompas yang dipukulin sama masa demo RUU TNI di Bandung. Jadi ceritanya wartawan Kompas ini namanya Fakih. Nah, Mas Fakih ini lagi bertugas buat ngeliput demo aksi penolakan RUU TNI di gedung DPRD Jawa Barat. Awalnya Mas Fakih ini cuma mau rekam video kondisi terkini aksi demo kan. Nah, tiba-tiba ada gerombolan peserta aksi demo yang pakai masker sama pakaian hitam meriakin Mas Fakih. Dan Mas Fakih ini dituduh sebagai intel yang merekam kondisi aksi demo. Akhirnya Mas Fakih ini nunjukin ID card Kompas dan ngasih tahu kalau dia itu cuma wartawan yang lagi kerja. Tapi tetap aja guys, masa demo ini terus-terusan meriakin Mas Fakih dan nuduh kalau dia itu intel. Alhasil masa demo lainnya ini pada kepancing dan Mas Fakih dipukul, ditendang beberapa kali di bagian kepala sama badannya. Nah, untungnya ada teman-teman media lain sama polisi yang ngebantuin Mas Fakih di sana. Kalau nggak ada yang nolongin, nggak ngerti lagi tuh nasibnya Mas Fakih kayak gimana. Nah, gilanya nggak sampai situ doang. Jadi ada kantor Hanabeng di daerah Dago yang dibakar dan dihancurin. Di bangunan bank yang dibakar itu penuh sama tulisan kritik pengesahan RUU TNI. Akhirnya Hanabeng yang hancur ini sampai dipasang garis polisi buat penyelidikan. Belum selesai sampai di situ, di Malang juga sama. Baru aja semalam itu kantor DPR Malang dibakar sama massa demo yang nolak RUU TNI dengan cara ngelempar molotov sama petasan ke dalam gedung. Sumpah kalian itu nggak apa-apa banget demo, silakan aja, tapi jangan anarkis. Dan sebenarnya kita juga nggak tahu apakah yang anarkis ini emang orang-orang yang demo atau emang ada penyusup yang dibayar buat bikin keributan. Lagi jangan masuk. 85.000.
Jangan. Ada ini sekolah, masih sekolah apa gimana? Kuliah? Sekolah? Masih udah nggak sekolah? Pengangguran ya? Ya. Besok jangan ya. Gini aja deh, kita debat lawan debat. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harus bikin undang-undang untuk rakyat rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? Bang, bahas undang-undang TNI. Sebenarnya gue males banget membahas topik yang kalau berbeda pendapat orang bakal diteriakin buzzer. Tapi gue cuma bilang gini, memangnya sejak kapan DPR itu kalau membahas undang-undang kita masyarakat dilibatkan? Nggak pernah kan? Jadi kenapa kita harus kaget kalau tiba-tiba anggota DPR membahas undang-undang TNI di luar tempat kerja dan di luar jam kerja? Bukannya juga selama ini kita nggak pernah dilibatkan? Kenapa sekarang jadi rame? Berarti kan sebenarnya ada satu kekuatan politik yang somehow tidak setuju dengan itu dan membocorkan informasi itu kepada sekelompok orang untuk supaya isu ini bisa naik kan? Bener gak sih? Ini kan bukan kayak biasanya DPR kalau bahas undang-undang kita dilibatkan, sekarang enggak, ayo kita marah, kan enggak. Emang dari dulu DPR kita kalau bikin undang-undang kan diam-diam. Mereka bisa mengetok RUU menjadi undang-undang tanpa kita dibagikan RUU-nya apa gitu kan. Jadi kenapa ketika undang-undang TNI ini baru pada kaget? Menurut gue sih ini cuman perseteruan antara fraksi politik yang tidak diuntungkan dengan keberadaan undang-undang TNI ini. Gue skeptis aja sih. Emang dari awal negara kita tuh nggak cocok dengan konsep demokrasi. Jadi kalau mau sedikit dibatasi, menurut gue sih nggak ada salahnya. Yang penting rakyatnya bisa maju. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetia kawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa, ih nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa. Nah, aku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya kayaknya calon yang gue dukung, gue benar-benar pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk bisa yuk, tipis yuk. Mereka nyalain 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevan. Ditambah lagi ya, kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR, bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang adalah 02 itu diolok-olok maksimal oleh orang-orang, disalahkan karena 02 ini bikin RUU TNI jadi dimunculkan lah. Padahal mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka vote juga terlibat 0103 gitu. Kalau misalnya otaknya itu berpikir rasional, mereka akan sadar soal hal ini gitu loh. Mereka nggak terbutakan oleh gerakan-gerakan di sosial media yang sifatnya memojoki, memwitch hunt kalau kata Panji Pragiwaksono tuh. Move on lah, nggak usah dendam pilpres. Jadi apa-apa salahnya 02 terus. Padahal kayak di RUU TNI ini mereka juga ikut terlibat 0103 lewat partai politik yang mereka dukung gitu. Apa pencapaianmu di 2024 tidak ngevote 02? Sekarang udah banyak banget bermunculan statement-statement itu ya. Aku tidak ingin mengomentari statement itu karena pilihan itu adalah hak kalian. Cuman yang paling aku garis bawahi di fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang adalah makin kesini kalian itu rakyat versus rakyat. Kalian saling melempar kesalahan
Lu sih milih 02 dan segala macem. Bahkan sesama rakyat Indonesia pun saling beradu domba. Kalian tahu kan, kalian itu tinggal di negara demokrasi, yang dimana suara rakyat inilah menjadi penunjang utama siapa yang akan menjadi pemimpin negara tersebut. Ibaratnya yang paling banyak ngevote, ya itulah yang dipilih masyarakat. Apakah tidak boleh mengkritik pemerintah? Sangat boleh. Siapa yang larang? Memberikan kritik, memberikan saran kepada pemerintah, karena memang ini pun juga negara demokrasi. Cuman kalau bisa, rakyat ya bersatu, bukan malah saling salah menyalahkan. Makanya aku bilang, malah sekarang jatuhnya rakyat versus rakyat. Apakah aku buat video seperti ini akhirnya terlihat seperti membela pemerintah? Ya kalau memang kalian berstatement seperti itu, berarti kalian nemen rek. Ingat, semakin kalian beradu argumen sesama rakyat, yang ini A, yang itu B, pemerintah sana nih cuman ketawa. Mereka yang di sana akan tertawa lepas selepas-lepasnya, apalagi kalau tahu rakyatnya cuma membaca hooknya doang, alias thumbnailnya doang. Ibaratnya gini deh, kalian cuma ngelihat 3 detik video pertama di FYP TikTok kalian, terus langsung kalian skip dan kalian sebarkan itu semua. Nah, kayak gitu. Jadi inti video kali ini adalah, dimana kalau kalian ingin mengomentari atau mengkritik keputusan pemerintah yang sedang berjalan sekarang, ya udah, fokus ke situ. Jangan malah melebar dan menyalahkan masyarakat yang mungkin memilih kepemimpinan era presiden yang sekarang. Udah lewat, nggak guna kalau kalian sama-sama nyalahin rakyat yang mungkin nggak tahu kemarin pilihannya salah atau benar. Kalau kalian pintar, semoga kalian paham apa yang bisa diambil dari videoku ini. Kata Mahfud MD, undang-undang TNI yang kontroversial itu tidak berpotensi bikin Indonesia balik ke era Orde Baru. Apa iya? Video soal pandangan mantan Menteri Koordinator dan Politik tentang Undang-Undang TNI ini disampaikan akun TikTok @pelintasjalan pada 22 Maret yang lalu. Mahfud mengaku sudah baca isinya dan menurutnya sama sekali nggak ada indikasi duifungsi TNI. Yang ada malah penguatan konsep TNI yang sudah lama ada. Ada beberapa poin yang disampaikan Mahfud terkait Undang-Undang TNI ini. Seperti misalnya, posisi Panglima TNI kini berada di bawah langsung Presiden. Serta juga Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista yang bersifat administratif dan logistik. Menurut Mahfud, itu sudah berlangsung sejak lama dan justru bisa memperkuat aspek profesionalisme TNI. Mahfud juga menyoroti pasal 47, di mana TNI bisa bekerja di 15 lembaga pemerintahan. Sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak lama, tapi memang tercantumnya di undang-undang lain. Mahfud juga menyampaikan, undang-undang yang baru tidak memberi kewenangan lebih ke TNI di ranah sipil, seperti dalam bidang politik, hukum, atau pemerintahan sipil lainnya. TNI tetap berada dalam ranah pertahanan negara dan tidak diberikan peran tambahan yang bisa mengarah pada fungsi sosial politik seperti di era Orde Baru. Tapi memang Mahfud juga mengkritik proses pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang terkesan diburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik. Mahfud menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Komentar senada juga datang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut Hasan, pasal-pasal yang dikhawatirkan sebenarnya nggak ada di Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Salah satu isu yang jadi perhatian adalah penempatan prajurit TNI yang aktif di jabatan sipil. Hasan bilang, pasal 47 Undang-Undang TNI yang baru mengatur penambahan beberapa kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, dan Dewan Pertahanan Nasional. Ia menekankan bahwa posisi-posisi tersebut memang memerlukan keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota TNI. Tapi di sisi lain, ia tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebenarnya sudah berlaku sejak 2004 dan undang-undang yang sekarang adalah revisinya. Memang ada beberapa perubahan, seperti pengisian jabatan sipil di Undang-Undang tahun 2004, itu cuma dikasih 10 jabatan, yang Undang-Undang 2025 bertambah jadi 16.
Atau juga batas usia sebelumnya dari usia pensiun itu 58 tahun, sekarang jadi 60 hingga 63 tahun. Revisi Undang-Undang TNI bukan sesuatu yang tabu, tapi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Jika alasannya untuk memperkuat peran TNI dalam pertahanan, itu masuk akal. Tapi jika membuat peluang kembali ke militerisme dalam pemerintahan, ini harus dicegah. Kuncinya adalah keseimbangan. Bagaimana TNI bisa lebih efektif tanpa mengancam demokrasi. Revisi ini harus memperkuat pertahanan nasional tanpa melemahkan supremasi sipil dan demokrasi. Semua pihak harus mengawal agar tidak terjadi penyimpangan. Anda sendiri bagaimana? Setuju sama Undang-Undang TNI atau kontra? Itu tadi videonya teman-teman. Ya, gimana lah kalian lah ya. Cobalah berikan pandangan kalian dari hasil video yang tadi. Ayo kita ramekan, kita banjirkan kolom komentar. Jangan malu-malu memberikan komentar teman-teman, karena komentar kalian bisa membuat perubahan. Ya, silakan kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Jangan malu-malu. Ingat teman-teman, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.